Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada ya. Oh iya, bagaimana perasaan adik-adik semua di masa Natal ini? Semoga kita semua bisa merasakan bahagia yang kekal ya adik-adik. Sekarang mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juru Selamat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang masih dapat kami rasakan sampai hari ini. Sekarang pun kami bisa beribadah itu adalah karena kebaikan-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian diberikan sebuah kado yang besar dan isinya sangat mahal dan bagus? Seandainya kalian menerima kado seperti itu, pasti kalian akan senang, bukan? Apalagi kalau merayakan Natal di bulan Desember. Biasanya adik-adik akan mendapatkan baju baru, sepatu baru, tas, uang, makanan, dan sebagai berikutnya, bukan?
adik-adik, dulu pada saat Yesus lahir di kampung Betlehem, ada orang-orang yang sangat bahagia dan senang karena kelahirannya. Benarkah? Ya. Memangnya apa yang mereka dapatkan ketika Yesus lahir? Apakah pada saat itu mereka diberi baju baru atau uang? Adik-adik, dalam firman Tuhan ini ternyata yang berbahagia itu adalah para gembala. Gembala itu adalah orang yang pekerjaannya menjaga atau memelihara ternak seperti domba, kerbau, kuda, dan sebagainya. Jadi gembala itu adalah orang yang miskin, yang tidak punya banyak uang, dan tidak diperdulikan oleh banyak orang. Pada malam hari sesudah Yesus sudah lahir, ketika para gembala sedang menjaga ternak mereka di ladang, mereka mendapatkan kabar dari seorang malaikat Tuhan. Kabar apakah itu? Ternyata adik-adik, kabar yang disampaikan malaikat itu adalah kabar yang sangat menggembirakan, yang membuat hati sangat senang. Wah, apakah mereka akan diberikan banyak uang? Atau diberi baju baru? Atau makanan enak? Ternyata tidak, adik-adik. Bukan itu yang disampaikan kepada mereka. Tetapi kabar gembira itu adalah Allah telah memberikan seorang juru selamat untuk mereka yang membawa damai sejahtera. Maksudnya ialah telah lahir di Betlehem, di kota Daud, seorang raja damai yang mampu memberikan damai dan keselamatan kepada mereka dan kepada seluruh manusia. Dan Raja Damai itu adalah Yesus Kristus. Ketika malaikat itu menjelaskan tentang Yesus yang sudah lahir dan dibaringkan di dalam palungan, tiba-tiba terlihatlah sejumlah besar malaikat sorga memuji Tuhan dengan berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkenan atau percaya kepadanya." Adik-adik, kabar tentang Yesus Sang Raja Damai yang sudah mereka dengar itu langsung mereka percayai dan terima, sehingga mereka segera pergi untuk melihat Yesus ke palungan itu. Dan mereka pun melihat bahwa juru selamat sang pemberi damai itu benar-benar sudah lahir ke dunia, seperti yang dikatakan oleh para malaikat itu. Dan seperti yang dikatakan para malaikat itu juga, para gembala akhirnya dapat merasakan dan memiliki damai sejahtera di dalam hati mereka oleh karena mereka percaya dan menerima Yesus yang lahir itu untuk mereka, untuk keselamatan dan damai sejahtera mereka. Para gembala itu pun akhirnya pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Wah, betapa senangnya dan indahnya saat itu ya adik-adik.
Ya, Tuhan pencipta kita mau supaya adik-adik pun memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan seperti para gembala itu. Sekalipun kita sangat hina dan berdosa di dalam pandangan Tuhan, sekalipun kita kotor dan bau dan tidak layak untuk dikasihi karena dosa kita, tetapi Tuhan sangat memperdulikan dan sangat mengasihi kita. Sama seperti Tuhan mengasihi para gembala itu. Tanda kasih Tuhan kepada kita ialah Tuhan telah memberikan kepada kita Sang Raja Damai yang bisa menyelamatkan kita dari rasa bosan, rasa benci, rasa kurang bahagia, dan bahkan yang paling ajaib ialah Yesus Sang Raja Damai itulah yang bisa membuat kita berdamai atau bersatu kembali dengan Allah, sehingga hidup kita bisa menjadi penuh damai yang kekal dan sukacita sampai selama-lamanya di sorga. Jadi, damai sejahtera yang kekal tidak bisa kita dapatkan ketika adik-adik menerima kado seperti tas, baju, sepatu, dan sebagainya. Hanya Yesuslah yang bisa membuat adik-adik penuh damai yang kekal. Jikalau adik-adik tidak sampai menerima Yesus, Raja Damai itu, maka kalian hanya akan merasa senang sebentar saja. Tetapi kalau adik-adik mau menerima Yesus yang sudah lahir itu, maka sama seperti para gembala yang di Bethlehem itu, kalian pasti akan berbahagia walaupun tidak ada kado ataupun pemberian yang kalian dapatkan di Natal tahun ini. Sekarang, maukah adik-adik memiliki damai dan berbahagia? Hanya satu kuncinya. Terimalah Yesus yang sudah lahir itu untukmu, karena dialah Raja Damai yang mampu memberikan damai yang kekal di hidupmu. Ayat hafalan Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memohon belas kasihan-Mu. Tolonglah kami untuk menerima Yesus Sang Raja Damai itu lahir di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Ku bahagia Yesus lahir ke dunia. Bahagia Yesus lahir